Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini dengan judul Allah turut bekerja. Kita camkan tema firman Tuhan ini, Allah turut bekerja. Bacaan kita adalah Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama, kita baca setelah hitungan 3. Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan dalam hatimu, Allah turut bekerja. Katakan dengan sekuat suaramu, Allah turut bekerja. Itu akan mempengaruhi semangat kita. Firman ini akan mempengaruhi kekuatan kita. Terkadang kita merasa hanya kita yang bekerja. Terkadang kita berpikir ada kekuatan dan dorongan yang lain. Tetapi waktu kita memperkatakan firman ini, Allah turut bekerja, dan kita iman memang benar-benar ada kekuatan yang mengalir. Firman ini memberkati kita, memberkati kami waktu hari mau pelaksanaan pesta adat dan resepsi anak kita, ya. Kami dikuatkan firman ini karena situasinya kan antara undangan kita semuanya sesuai dengan konfirmasi awal dengan gedung itu, ya, dengan resepsi lantai 2 dan di bawah ada 1.500 orang karena 2 tempat, ya, resepsi dan ini. Dalam perjalanannya dibatasi, nggak bisa segitu lagi, Pak. Levelnya sama kok nggak bisa segitu. Oke lah, kita ikutin saja. Dibatasi. Saya berpikirkan nanti tamu-tamu terhormat ini di mana duduk? Kalau konsumsinya oke, nggak masalah. Di mana duduknya? Dan detik-detik 1 hari sebelum pelaksanaannya, tamu-tamu tertentu WA saya, mohon maaf Pak, aku lagi isoman. Ada beberapa orang. Nah, ini kan mempengaruhi psikologis, ya. Tetapi firman ini saya dapatkan pas waktu saya kuliah, hitungan beberapa hari sebelumnya, ya. Terkadang banyak kita tahu firman Tuhan, tetapi sewaktu momen disampaikan firman Tuhan ini, Roh Tuhan bekerja memberi kekuatan. Itu persoalannya, ada momennya. Lalu ini saya buat di grup kami, Allah turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, di mana saja Allah turut bekerja. Supaya digenapi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi sedang apa kita berada? Apakah di bumi sedang di pesawat dengan goyang pesawatnya? Apakah di laut sedang goyang kapalnya? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, acara berjalan dengan baik dan luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan, ya. Biasanya kalau pesta-pesta habis makan orang pada pulang. Tapi kemarin itu bersyukur sampai detik-detik terakhir orang bertahan semua. Enjoy semua, saya lihat senang karena tema yang kita doakan Tuhan ada damai sukacita di situ. Semua orang dari mana saja yang datang, dari berbagai suku yang datang, ada kedamaian Tuhan, ada sukacita Tuhan. Itu tema doa kita, ada hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan, kita berdoa semua dan tim doa kita juga hadir di sana. Ini artinya membuat suatu pendidikan bagi kita, event apapun kita lakukan, ya, harus tetap dikawal dengan
tim doa. Harus dikawal dengan doa yang luar biasa. Dan banyak apresiasi dari segala pihak saya lihat, terutama dari pihak keluarga, katakanlah pihak keluarga besar saya, karena itu terkumpul dari beberapa wilayah keluarga besar ya, mengatakan luar biasa. Saya bilang luar biasa Tuhan, bukan kita. Ya, mengalir dengan baik, berjalan dengan baik, dengan tenang. Dan waktu pagi hujan jam 5 tukang salon kan sudah datang hujan. Apa saya bilang? Tuhan, kalau Tuhan mengatakan berhenti hujan, berhenti. Kalau Tuhan mengatakan jalan-jalan, terserah Tuhan. Kita tidak memaksa Tuhan. Ternyata sejuk semua, dan setelah selesai acara itu baru hujan, dan kemarin hujan lebat. Mulai pagi terus hujan lebat. Artinya apa? Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ini yang harus kita tancapkan dalam iman percaya kita. Hari ini kita diberkati Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa hidup orang jadi ribet? Ya kan? Kenapa hidup orang ada yang ribet ya? Ada yang pusing, ada yang stres, kenapa? Ya. Sebetulnya hidup itu sederhana kok. Yang membuat ribet itu kita. Kenapa? Kadang-kadang kita misalnya berpikir, kenapa ya dulu ikan mas merah semua kok sekarang ada yang hitam? Coba pikirin itu. Pusing kan? Kok jadi hitam ya? Ya. Di makan kita kemarin kan ada ikan mas. Warnanya hitam. Kenapa ya jadi hitam? Pusing kan? Artinya apa? Sering kita membawa persoalan di laut, kita bawa ke darat. Ya, persoalan di darat kita bawa ke laut. Akhirnya kita yang membuat ribet pikiran kita sendiri. Sering kita yang tidak pantas kita pikirin. Hidup itu sebenarnya enjoy saja. Walaupun dalam kesusahan enjoy saja. Ya, sebab dalam kesusahan tidak enjoy, dalam sakit tidak enjoy, ya repot urusannya. Orang sakit tapi tidak enjoy, ya repot. Bisakah enjoy dalam kesusahan? Bisa. Karena Tuhan, ingat Tuhan turut bekerja. Ingat firman ini. Sekarang ini enggak tahu lagi apa, bagaimana ya. Kalau Roma 12 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berpikir tinggi-tinggi sekali, kira bahasa-bahasa yang gampang dicerna ya. Berpikirlah begitu rupa, supaya kamu dapat menguasai dirimu. Hari-hari ini kita harus bisa menguasai diri kita. Memang hidup sudah susah. Kita susahi dengan pikiran kita lagi, tambah susah. Ya kan? Kalau hidup sedang kita diperhadapkan dengan permasalahan, dengan keuangan yang pas-pasan, mungkin tidak ada lagi di dompet. Ya. Nah, kita buat ribet lagi dengan pikiran kita. Tambah ribet lagi. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, ini dompetku kosong, benar-benar kosong. Bagaimanapun caranya, aku jangan mati Tuhan. Urus aku Tuhan. Ya WA temanmu, sahabatmu, teman, aku lagi begini. Iya toh? Kalau diiaskan terima kasih, kalau ditolak nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat ribet, ya, jangan dibuat pusing, karena hidup memang sudah ribet akhir-akhir ini, banyak ribetnya. Sederhanakan hidup itu. Kalau saya ditanya, Pak, definisi hidup menurut Bapak bagaimana? Hidup itu sederhana, simple, simple kok hidup itu. Kita buat simple aja. Kenapa? Ada Tuhan kok. Itu membuat simple. Kalau nggak ada Tuhan memang hidup ribet. Kenapa ribetnya? Sudah ribet di dunia, nanti mati neraka lagi, ribet lagi. Iya kan? Kalau kita hidup simple saja, susah di dunia, memang begitu bagiannya sekarang ini, nanti mati di sorga, sudah. Simple kan? Kalau nggak dibuat simple begitu, ya udah, tensi akan naik, lalu pelan-pelan berobat lagi, lalu pelan-pelan habis lagi uang, iya kan? Nah, pikiran kita, bagaimana kita senang di hadapan Tuhan. Poin pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam kesukaran itu Allah bekerja. Di dalam sakit penyakit Allah turut bekerja.
Allah ada di sana. Di dalam Omikron, Allah hadirkah? Hadir Allah dalam Omikron. Apapun itu. Ya, saya hampir 1 tahun ini nggak tahu ada seperti saya ya. Saya hampir nggak pernah buka TV. Ya, nggak pernah buka TV saya. Ya, saya dulu TV itu yang 2 channel yang saya sukai. Satu, channel 91 siaran Kristen kan, khotbah pujian 24 jam. Yang kedua olahraga. Nah, sekarang nggak buka lagi itu. Ya. Kalau kita buka TV, coba berita yang ada, ya. Semua berita TV adalah mengatakan yang ini negatif, yang ini semua. Coba bandingkan misalnya, orang berprestasi di Republik ini, banyak prestasi, itu nggak disorot itu. Serius, itu nggak disorot. Tapi kalau berita-berita negatif disorot semua, negatif akan mempengaruhi aura negatif semua. Mengalirlah negatif. Makanya kalau orang meramal negatif, kalau antek-anteknya iblis setan itu selalu meramal yang negatif. Lihat ramalan-ramalan mereka, negatif. Tetapi antek-anteknya Tuhan tidak meramalkan yang negatif, selalu yang baik. Kenapa? Rancangan Tuhan adalah yang baik. Baca firman Tuhan. Nah, iman percaya kita harus mengarah kepada bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir di dalam hati kita. Haleluya. Boleh dengar berita, tetapi kalau berita yang membuat pengaruhmu menjadi lemah, enggak usah. Ya, enggak usah. Saya kalau dengar berita-berita begini, ya kita tidak melangkah, kita tidak ibadah, tidak kemana-mana. Ya, kalau tidak kemana-mana, lalu di rumah saja, ya bagaimana lagi? Kan begitu. Ya. Boleh mengikut saya tidak nonton TV, boleh nonton TV terserah. Tapi kalau udah pusing nonton berita, jangan dengar berita. Buktinya pusing, ya kan? Ya lebih tidur aja begitu. Ya, karena berita-berita negatif ini akan ditayangkan sampai kapanpun. Itu dunia, cara dunia. Akan diprovokasi berita-berita yang negatif ini. Terus. Nah, kecuali imunmu bertambah mendengarkan itu, teruskan aja tonton. Ya, gak apa-apa. Setelah kau tonton punya channel ini, gak usah sebutkan channel ini, semua yang mengatakan yang begitu-begitu, lalu imunmu tambah, gak apa-apa, teruskan. Tapi saya percaya imunmu tidak akan tambah. Kenapa? Karena sudah disodorkan yang negatif-negatif, yang melemahkan kekuatan kita. Ya, melemahkan kekuatan kita. Yang gak usah ditonton. Ya, bernyanyi aja, baca firman Tuhan. Itu lebih dahsyat, ya. Lebih luar biasa, mengalir. Perkatakan firman Tuhan, Allah turut bekerja, mendatangkan segala sesuatu, kebaikan, ya. Nah, Allah hadirkah bekerja dalam sukacita? Iya, karena memang sukacita ini, kalau kita baca firman Tuhan, selalu firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Tidak ada firman Tuhan mengatakan bersedih-sedihlah senantiasa, enggak ada. Bersukacitalah senantiasa. Itu luar biasanya Tuhan. Maka di daerah wilayah apapun, wilayah Omikron mau apa, ya, masuk dengan tawaran Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Yang menghibur diri kita pertama kita. Enggak ada orang bisa menghibur kita kalau kita enggak menghibur kita. Bagaimana caranya? Ya percaya dengan Tuhan. Maka kekuatan dari Roh Kudus akan mengalir, menghibur kita, membuat senang hati kita mengikut Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kedua, dari bacaan firman tadi, mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ini janji Tuhan. Maka antek-anteknya Tuhan, anak-anak Tuhan selalu mengimani, mendambakan, meramalkan yang baik. Karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di mana saja berada. Dan kita harus menaburkan kebaikan-kebaikan dimanapun saja kita berada. Anak-anak Tuhan itu harus bisa bermegah dalam segala hal.
dalam kebaikan, dalam kesuksesan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam tekanan apapun, anak-anak Tuhan harus bisa bermegah. Terkadang dalam hidup ini kita sering meneteskan air mata karena perjuangan-perjuangan ya. Karena kegagalan, kadang karena melihat anak, kadang karena situasi, sering kita meneteskan air mata. Tetapi biarlah kita meneteskan air mata itu dan bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada 3 kunci di sini. Semua anak-anak Tuhan harus tahan uji. Semua orang-orang percaya harus tahan uji. Sebab orang-orang akan masuk dalam pencobaan, akan masuk dalam rintangan, akan masuk dalam tantangan. Orang-orang mau besar pasti diuji. Orang-orang mau naik kelas pasti diuji. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, kita harus tahan uji. Sewaktu sakit penyakit datang, kita harus tahan uji. Dan kita menang dari itu. Kenapa? Ingat Tuhan turut bekerja. Katakan seperti itu. Itu akan mengalir kekuasaan, kekuatan dalam hidupmu, dalam langkahmu, dalam imanmu. Yang kedua, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ini yang sedang pintu kita berdoa kepada Tuhan. Pintu saya berdoa kepada Tuhan, kasih karunia Allah. Ya, bukan karena kebaikan kita semata-mata, bukan karena kehebatan kita semata-mata, karena pintu berkat Tuhan adalah kasih karunia. Sampaikan kepada Tuhan begitu. Kasih karuniamu kepada gereja kami Tuhan. Kasih karuniamu kepada keluarga saya Tuhan. Kasih karuniamu kepada anak-anak saya Tuhan. Itu pintunya. Sebab kalau hitung-hitungan Tuhan dengan kita, sering kita banyak hal tidak berkenan kepada Tuhan. Pembicaraan kita kah? Pemikiran kita kah? Tingkah laku kita kah? Tetapi semuanya itu akan diampuni Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu berdoa senantiasa, kasih karuniamu Tuhan. Pintu masuk berkat kepada kami. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak akan pantas menerima berkat yang dipercayakan Tuhan itu. Kalau hitung-hitungan, ya Tuhan dengan kita. Siapa manusia yang tidak berdosa? Tetapi karena pintu kasih karunia Tuhan itu, maka mengalir berkat Tuhan kepada kita semua. Katakan dalam doamu seperti ini, kasih karuniamu Tuhan, kemurahanmu ya Tuhan saja, yang mengalir dalam hidup kami. Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Roh Kudus itulah yang mengerjakan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu anak-anak Tuhan bisa bermegah dalam kesengsaraan, bisa bermegah dalam sakit penyakit, bisa bermegah dalam tantangan. Kenapa? Badai akan berlalu. Ya, badai akan berlalu. Tidak selamanya badai itu ada. Dulu kami dari Timor Leste, kalau ke Jakarta dengan anak-anak, tentu kita naik kapal, ya, karena untuk pesawat besar sekali biayanya. Kalau naik kapal itu 1 minggu, ya. Kalau ke Papua 2 minggu. Kalau kapal itu enak tenang, kita senang. Tapi kalau kapal itu dibanting-banting oleh badai, di sana ada yang bagaimana orang, di sini ada yang begini, ya kan? Namanya badai kan, mabuk semua kan? Lihat makanan kita muak. Kenapa? Sedang badai. Kita enggak tahu kapan ini. Kita yang tahu berdoa saja. Dan ternyata badai itu berlalu. Di saat badai itu berlalu, nikmatnya hidup luar biasa. Luar biasa. Kita tenang, bisa makan, ya, bisa enjoy. Nah, kita tidak akan tahu yang enak kalau kita tidak pernah lapar. Kita tidak pernah tahu bersyukur kalau kita tidak pernah masuk dalam pencobaan itu.
Itu sebabnya orang-orang yang puasa lah yang tahu bisa menikmati makanan nikmatnya dari Tuhan. Kenapa? Sehabis puasa itu, betapa enaknya makanan itu. Orang-orang yang tidak pernah puasa itu melihat makanan sama rata itu semua. Karena nggak pernah lapar. Nggak pernah lapar toh. Sama itu nggak ada. Coba puasa 24 jam. Atau 12 jam. Waduh, syukurnya kepada Tuhan, makanan itu luar biasa. Nikmat Tuhan. Jadi kadang-kadang masuk kita dalam pencobaan itu supaya kita mengerti bersyukur nikmatnya hidup di dalam Tuhan itu. Ada pembanding. Ada manis karena ada yang pahit. Kalau enggak ada yang pahit, enggak ada yang manis. Ada yang senang karena kita mengalami tantangan. Gitu. Ada pembanding dalam hidup. Jadi kalau udah sedang masuk dalam tantangan, ingat aku sedang masuk dalam pembanding. Membandingkan nanti setelah ombak itu selesai. Betapa bersyukurnya kepada Tuhan. Haleluya. Dan ingat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29:11. Maka Tuhan mendatangkan kebaikan karena memang dari sononya dari awalnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Jadi kalau dilihat anak-anak cucu, ingat masa depan dalam Tuhan. Katakan seperti doakan seperti itu. Lihat anak-anak kita, masa depan di tangan Tuhan. Ajarkan dengan kebaikan-kebaikan. Karena firman Tuhan mengajarkan, ajarkanlah firman ini kepada anakmu, baik suasananya baik atau tidak, baik engkau di ladang, baik engkau di rumah, baik engkau di perjalanan, baik engkau baring, baik engkau tidur. Kan sudah dipastikan kita harus mengajarkan kebaikan firman Tuhan kepada anak kita. Tugas kita orang tua. Bagaimana caranya? Harus. Ya. Karena masa depan yang baik itu ada di tangan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Ini poin yang terakhir. Perlu kita mengasihi Allah. Bukan Tuhan itu tidak kuat lalu kita mengasihi dia. Bukan itu persoalannya. Memang ini sudah hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu dengan segenap akal budimu. Ini sudah hukum. Anak-anak Tuhan harus mengasihi Allah. Harus mengasihi Tuhan. Apa buktinya mengasihi Allah? Bacalah firman Tuhan. Dan kita menuruti firman-Nya. Bacalah firman Tuhan. Ya. Sebab kita tidak bisa menuruti firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Bagaimana kita? Menuruti apa? Ya. Coba apa yang dihafal firman Tuhan lengkap dengan ayatnya. Ya. Setidaknya kan Roma 8 ya, Roma 8 ya, 28 yang hari ini dibaca. Ya kan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah tentunya. Ya, mengasihi Allah itu sudah hukum. Bagaimana buktinya kita mengasihi Allah? Bacalah firman Tuhan. Saya melihat di grup itu makin banyak yang baca firman Tuhan. Saya tidak tahu baca yang lain baca apa enggak, ya. Ya, bacalah firman Tuhan dan tayangkan di situ cuplik 1-2 ayat kalau sempat, kalau enggak sempat enggak apa-apa. Artinya apa? Yang dibagikan itu yang lain akan pasti baca. Kalau saya tidak sibuk sekali saya baca itu. Dibagikan itu, ya. Karena itulah menjadi gaya hidup kita. Kita mengasihi Allah, kita membaca firman Tuhan, kita menuruti firman-Nya, melakukan perintahnya. 1 Yohanes 5:3 dikatakan, kasih kepada Allah dibuktikan dengan cara kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan itu lembut. Sebab kalau tidak dituruti perintah Tuhan, berarti perintah siapa yang dituruti? Iya kan? Yang memerintah di dunia hanya 2. Kalau enggak perintah Tuhan, perintah setan. Iya. Kalau enggak sederhana kan? Kalau tidak dituruti perintah Tuhan, berarti perintah siapa yang dituruti? Ya kan? Turuti segala perintah Tuhan itu, kita mengasihi seseorang
kita harus berjumpa dan dengar. Itu sebabnya kalau hari-hari ini dalam situasi Omikron apapun ini, tidak ada kerinduan dengan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, evaluasi kembali. Semua evaluasi kembali. Anytime orang-orang yang mengasihi Tuhan selalu connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan ini tuh tidak hanya di gereja, di mana saja, di kantor, di mana saja. Di kendaraan di mana saja, connect dengan Tuhan. Dengan caramu sendiri, harus connect dengan Tuhan. Sedang bekerja harus connect dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengasihi Tuhan, hanya dengar khotbah hanya hari Minggu. Lalu kalau hari Minggu depan datang lagi, masih bersyukur. Kalau enggak datang lagi, berarti bulan depan baru dengar firman. Ya, di mana kerinduannya? Ya, kita evaluasi masing-masing, selalu kita connect dengan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan senang dengan gaya itu. Tuhan senang kalau kita tergantung dengan Dia. Ya, berjumpa dengan Tuhan anytime, setiap saat. Dan Dia benar. Dia dengar. Ya. Dia dengar. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Melalui baca firman Tuhan, melalui doa pujian, melalui percakapan kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan senang dengan itu. Saya akan tutup khotbah ini. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yaitu Yesus Kristus yang kita sembah itu, dia merasakan perasaan kita. Kalau sekarang ini ada Omikron, dia merasakan itu. Dalam Omikron apapun ini, ada dua pesan Tuhan kepada umat manusia, kepada kita. Satu, fokus menyembah Tuhan. Kedua, murni kepada Tuhan. Ini saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Prokes tetap lakukan, ya. Fokus kita kepada Tuhan, penyembahan kita tetap kepada Tuhan. Kalau hari lalu yang isoman bisa diselamatkan, dan tidak ada satupun yang lewat dari gereja ini, semua sehat-sehat. Maka dalam Omikron itu, yang lalu adalah Alfa, yang akan datang adalah Omega. Katakan Alfa dan Omega. Allahku, sekali lagi, kita harus imani Allahku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tetap dia katakan. Katakan 1, 2, 3, Allah Alfa dan Omega. 1, 2, 3. Ulangi. Allahku Alfa dan Omega. 1, 2, 3. Allahku Alfa dan Omega.